Kita jam 9.10 ya Pak ya? Ya, silakan dimulai Bu Umi. Udah. Tes dulu Bu, tes suara Ibu. Ke anak-anak. Sekarang ini udah jelas belum? Jelas, suaranya sudah jelas. Bagus, terdengar. Ada parang nggak ya? Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Iya. Hari Pagi, ini Bu. kita mulai kembali pelajaran IPA. Tapi sebelumnya Ibu mau lihat dulu kalian yang sudah join, yang sudah bergabung di kelas IPA Microsoft Teams untuk pagi ini. Sudah berapakah yang bergabung? 18. 18 Bu. 18. Baru 15. Yang lainnya Ibu tunggu ya. Silakan kalian persiapkan dulu materi pagi ini tentang gerak pada tumbuhan. Iya. Buku paketnya sudah kalian dapatkan semua belum? Sudah Bu. Oh, sudah. Ada yang belum kah? Untuk buku paket IPA? Ya, silahkan kalian siapkan ya. Sembari menunggu teman kalian, Ibu ingin mengabsen dulu. Yang sudah bergabung, bisakah ditampakkan wajahnya? Bisa Bu. Kasniza, Ibu melihat wajahnya Kasniza. Adakah Kasniza? Oh, tidak ada Kasniza. Mana Kasniza ya? Kasniza. Iya, siap ya? Oke, Kasniza, terima kasih. Melanie Aris Destaria. Iya Bu. Iya, di manakah wajahnya Melanie? Sebentar ya Bu. Iya, Ibu tunggu. Iya, Melanie sudah siap? Sudah Bu. Oh iya, terima kasih Melanie. Satu lagi ya, Usama. Usama, sudah bergabung Kak Usama? Usama. Adakah Usama? Iya. Tidak ada Usama. Materi.
Baiklah, kita masuk ya. Kalau sudah sembari menunggu teman kalian bergabung, Ibu mulai saja materi kita hari ini, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Sebelumnya kalian sudah belajar atau sudah dijelaskan oleh Pak Rangga ataupun Bu Retno ataupun Pak Suro tentang gerak pada makhluk hidup yang lainnya, yaitu pada manusia ataupun pada hewan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, apakah ada persamaan antara gerak makhluk hidup, hewan, manusia dengan tumbuhan? Coba Rizka, Anggra ini, apakah ada persamaan antara gerak hewan dan manusia dengan gerak pada tumbuhan? Rizka, ada Rizka? Maaf Bu, baru gabung. Oh, baru gabung. Atau yang lainnya? Ada yang bisa menjawab, Nak? Persamaan antara gerak hewan dan manusia dengan gerak pada tumbuhan. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke Ibu layangkan, Ibu tayangkan materi dulu ya, Nak. Ya, gerak pada tumbuhan. Mana? Apa yang kalian lihat di gambar atau di layar? Belum muncul Bu. Oh, belum muncul. Nah ya. Ya, sudah muncul itu Bu, tinggal diklik ininya. Ini. Iya, apa sudah terlihat? Iya, bisa terlihat di layar materi kita. Bisa, Bu. Oh iya. Iya. Bisa dilihat ya, yang lain bisa terlihat, Nak. Saya bisa, Bu. Bisa. Ya. Manusia dan hewan. Tadi Ibu bertanya sebelumnya, apakah ada perbedaan? Jadi manusia dan hewan mempunyai perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Jadi ada persamaannya antara manusia dan gerak pada hewan, gerak pada manusia dan gerak pada hewan. Dan mudah diamati. Nah, itu persamaan gerak pada manusia dan hewan. Sedangkan gerak pada tumbuhan yaitu gerak yang terjadi apabila pada tumbuhan tersebut diperoleh rangsang. Ya, jadi Bu, mohon maaf, punya saya nggak nongol. oh nggak terlihat ya. Iya, saya juga. Jadi nongol. Saya juga, Bu. Kan terlihat orang. Tidak terlihat. Oh, bisa.
Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Yang lain sudah? Bu. Iya. Bu. Iya. Sudah terlihat ya? Jadi sebelum kita membahas, Ibu jelaskan dulu perbedaan gerak pada tumbuhan dan makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain, maksudnya hewan dan gerak pada manusia. Jadi pada tumbuhan, dia melakukan gerakan sesuai dengan rangsang yang diperoleh. Rangsangan yaitu bisa berupa bahan kimia, suhu, gravitasi bumi, ataupun intensitas cahaya yang diterima oleh tumbuhan tersebut. Jadi berupa rangsang yang berupa bahan kimia yang Ibu sebutkan tadi ya. Bagaimana tumbuhan dapat dikatakan bergerak? Bagian apa saja dari tumbuhan yang bergerak? Kita perhatikan tumbuhan putri malu. Sudah tahu tidak yang disebut tumbuhan putri malu? Ada yang tahu nggak? Putri Bu. malu. Tahu? Tahu, Bu. Tahu. Sudah pernah menyentuhnya belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah pernah. Ketika kita menyentuh daun tumbuhan putri malu, apa sih yang terjadi pada daun tersebut? Daunnya nguncup, Bu. Muncup. Dia apa Iya. lagi? Nguncup. Tertutup ya? Iya. Iya, Kok Bu. bisa seperti itu ya? Mengapa bisa menguncup atau bisa seperti itu? Bisa menutup. Kenapa? Rangsangan. Karena ada rangsangan. Iya, rangsangan dari mana? Dari kita. Dari kita. Tangan. Iya, dari tangan. Nah, jadi tumbuhan putri malu itu menutup apabila kita sentuh, ya, merupakan akibat dari rangsangan yang diterima oleh tumbuhan tersebut, ya. Jadi gerak penutup daun tumbuhan putri malu merupakan tanggapan. Dia seperti kita disentuh, daun juga merespon tanggapan dari rangsangan tersebut. Tapi arah menutupnya daun putri malu tetap atau berubah? Apa dia mau ke kanan kamu sentuh? Tidak ya. Arahnya tetap. Dia menutup. Jadi dia menutup karena adanya rangsangan dari luar. Ya. Jika daun putri malu dikenai rangsang, kenapa daun putri malu menutup? Jika dikenai rangsang, terjadi aliran air. Ini mekanismenya ya, Nak. Terjadi aliran air yang menjauhi daerah yang terkena rangsang. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah tersebut berkurang. Ya, coba kita perhatikan dulu mekanisme menutupnya daun putri malu. Ulang lagi ya. Jadi kenapa dia bisa menutup? Jika daun putri malu dikenai rangsang, terjadi aliran air yang menjauhi daerah yang terkena rangsang. Ya. Adanya aliran air ini dapat menyebabkan kadar air di daerah yang terkena rangsang tersebut berkurang. Jadi kita menyentuh daunnya, kadar airnya berkurang. Sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya gimana? Daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Nah, itu mekanisme kenapa dia bisa nutup. Ya. Nah, itu untuk contoh dari gerak pada tumbuhan. Ya. Nanti kita ulang kembali. Kalau ada yang belum, Bu, saya tadi nggak paham ya. Nanti bisa kita ulang kembali. Kita lanjutkan. Itu tadi awal atau pembuka, kita lanjutkan lagi. Gerak pada tumbuhan itu ada berapa macam? Kalian bisa melihat di layar ya, terlihat nggak? Terlihat. Iya.
Terlihat. Bu. Terlihat ya. Gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan pertama adalah gerak endonom. Ya. Kalian punya buku paket IPA ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bisa dilihat di buku paketnya. Adakah tentang gerak pada tumbuhan? Ada. Iya. Halaman 126. Ada, Bu. Iya. Iya, 126, Bu. Ya, silakan dibuka halaman 126. Gerak pada tumbuhan. Gerak endonom. Yang pertama, yang kedua gerak esionom. Kemudian gerak higroskopis. Iya. Ada yang berbeda dengan yang di buku paket kalian? Tidak. Ada yang berbeda enggak? Tidak ya. Kalau gitu, Ibu lanjutkan ke gerak yang pertama yaitu gerak endonom. Ya. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Ya. Jadi gerak itu berasal dari mana? Dari rangsang yang ada dalam tubuh tumbuhan sendiri. Contohnya seperti apa sih geraknya? Di sini sudah ada contoh gerak aliran sitoplasma dalam sel. Kira-kira bisa diamati nggak ya gerak sitoplasma dalam sel? Ada yang bisa mengamati kah? Bisa sebenarnya. Ya. Ya. Iya. Ini contoh gerak endonom. Ini sitoplasma dalam sel. Ada kromosomnya. Gerak aliran sitoplasma dalam sel. Atau gerak kromosom saat siklus sel. Ini kromosom. Nah, dia bergerak aliran katanya. Berarti aliran ya. Atau gerak aliran sitoplasma dalam sel atau gerak kromosom saat siklus. Siklus itu pergantian siklus sel. Ini contoh dari gerak endonom. Untuk gerak endonom bisa dipahami. Bisa, Bu. Iya. Sembari kalian melihat di buku juga, mungkin Bu, kok ini contohnya ini ya, bisa kalian tanya ya. Ini salah satu contoh dari Ibu. Iya, kita lanjut ke gerak esionom. Tadi ada berapa geraknya, Nak? Ada 3. Gerak endonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Yang kedua adalah gerak esionom. Ya, gerak esionom pada tumbuhan yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Ya, perbedaan dengan endonom tadi. Kalau endonom geraknya berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Itu sendiri. Iya. Kalau esionom geraknya disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut. Faktor penyebabnya dapat berasal dari yang pertama, sentuhan. Faktor rangsang sentuhan. Dari luar ini ya, bisa disentuh atau dari air, atau dari cahaya, dari suhu atau temperatur, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi tumbuhan
melakukan gerak esionom bila mendapatkan rangsang asalnya dari luar tumbuhan. Contohnya apa rangsangnya? Sentuhan, air, cahaya, temperatur atau suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya dengan Yose. Yose ada nggak? Hadirkah Yose? Yose hadir nggak? Ya, Yose hadir. Ya, Yose mana? Yose ada? Nggak ada. Oke. Dava Banu. Hadir, Bu. Iya. Dava Banu. Ibu mau tanyakan? Iya. Yang baru Ibu jelaskan tadi. Tentang gerak pada tumbuhan. Ya. Kamu mengikuti kah? Iya, kamu mengikuti? Iya, Bu. Iya. Tadi Ibu sudah jelaskan gerak pada tumbuhan yaitu gerak endonom. Ya. Iya. Iya. Apa sih gerak endonom itu? Bisa diulangi lagi nggak? Gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang ya, Bu? Iya, rangsangnya dari mana? Dari luar atau dari dalam? Dari, kalau nggak salah dalam, Bu, dalam tumbuhan. Iya, dari dalam tumbuhan. Tumbuhan. Iya. Contohnya tadi apa ya, Nak? Lupa, Bu. Oh, lupa. Iya. Iya. Ibu kembali ke yang lain. Laras. Laras, hadirkah? Laras hadir nggak? Laras belum ada. Oke, Ibu lanjutkan yang lain. Putri Deswita. Hadirkah Putri Deswita? Putri Deswita. Oke, tidak ada Putri. Resa Mahardika. Ya, Bu. Iya. Resa bisa menunjukkan wajahnya. Belum mandi, Bu. Belum mandi, nggak apa-apa. Lihat wajahnya aja, nggak dicium, nggak kebauan. Ya, Resa tadi sudah mengikuti dari awal ya. Iya, Bu. Iya. Tadi teman kamu Dava sudah menjawab tentang gerak endonom, tapi dia belum menjawab contohnya. Apakah kamu bisa menyebutkan contoh dari gerakan endonom? Gerak yang di kromosom itu bukan, Bu? Iya, betul. Apa geraknya? Siklus dari Kromosom. iya, sitoplasma atau kromosom sel, ya. Oke. Sekarang Ibu lanjut lagi
Satrio Maulana, ada orangnya. Satrio Maulana. Adakah Satrio? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut ke Sekar Ayu. Ya, Bu. Iya. Sekar sudah mengikuti dari awal ya? Sudah, Bu. Bisa menampakkan wajahnya? Halo Sekar. Iya. Sekar Ayu. Ya, Bu. Iya. Iya. Nah, Sekar tadi sudah Ibu jelaskan sampai gerak esionom ya? Iya, Bu. Iya. Bisa diulangi yang dimaksud gerak esionom tadi apa ya? Gerak yang berasal dari Gerak tumbuhan yang disebabkan dari dari luar tumbuhan. adanya rangsang dari ada luar tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Iya, terima kasih Sekar. Ibu lanjut ke Yuanika. Yuanika hadirkah, Nak? Yuanika nggak ada. Oke, Ibu lanjut lagi. Bayu Hadi. Hadirkah Bayu Hadi? Hadir, Bu. Iya. Bisa menunjukkan wajahnya? Malu, Bu. Kenapa? Belum mandi? Iya. Bayu Hadi. Iya, tadi mengikuti Bu. dari awal ya? Iya, Bu. Putus-putus. Iya. Kalau sudah mengikuti dari awal, Ibu bisa bertanya dengan Bayu. Bisakah Bayu sebutkan contoh dari gerak esionom tadi? Apa contohnya? Yang rangsang dari luar itu ya, Bu ya? Iya. Apa contohnya? Cahaya. Iya, itu ya boleh. Beda lagi ya, Bu ya? Iya, itu rangsangnya. Rangsangnya dapat berupa cahaya. Apalagi tadi? Gravitasi. Iya. Air. Suhu. Contohnya? Contohnya apa? Salah satu saja. Putri malu kalau dipegang, Bu. Putri malu. Oke, makasih Bayu Hadi. Ya, kita lanjutkan kembali materi ke layar ya. Materi selanjutnya. Tampak enggak di layarnya? Belum, Bu. Belum. Bu. Tampak enggak? Sudah, Bu. Sudah terlihat semua, Nak? Iya. Sudah terlihat semua ya? Sudah. Oke. Bu. Kalau sudah, kita lanjutkan gerak esionom. Jadi berdasarkan gerak esionom, berdasarkan jenis rangsangan
rangsangannya, maka gerak eksionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, kemudian gerak taksis, dan gerak nasti. Kita lihat satu persatu, apa sih gerak tropisme, apa sih gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, ini udah tampak belum gerak tropisme? Sudah, Bu. Iya, udah tampak ya. Iya. Ya, kita perhatikan ya. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi tumbuhan itu bergerak karena dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Rangsang dari luar yang mempengaruhi gerak tumbuhan ada bermacam-macam. Ya, pada gerak tropisme. Contohnya apa saja rangsangnya? Ada cahaya, ada gravitasi, kemudian rangsangnya bisa berupa air, atau berupa sentuhan atau singgungan. Ya. Berdasarkan jenis rangsangan tersebut, maka gerak tropisme dibedakan lagi menjadi 4 atau beberapa gerak. Yang pertama di sini fototropisme, kemudian geotropisme, hidrotropisme, dan gerak tikmotropisme. Ya. Paham nggak gerak tropisme? Ya, gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Rangsangnya berupa apa? Rangsangnya berupa cahaya, gravitasi, air, sentuhan. Nah, berdasarkan rangsangan tersebut, dia dibedakan lagi menjadi gerak fototropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, dan gerak tikmotropisme. Ya, kita lihat layar selanjutnya, gerak fototropisme. Foto itu apa ya kira-kira ya? Tahu ya, kita suka foto-foto ya? Iya, ini ada hubungannya dengan gerak fototropisme. Foto itu adalah cahaya. Jadi gerak tropisme, yaitu fototropisme, adalah gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Sampai fototropisme, ada yang akan ditanyakan, ada yang mau bertanya. Ada enggak? Ada yang mau tanya? Enggak. 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 Pusing ya, gerak-gerak banyak sekali ya. Nah, sambil sembari kalian menyocokkan di buku cetak ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya. Jadi Ibu katakan tadi fototropisme adalah gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Ya. Merupakan adaptasi tumbuhan. Adaptasi itu apa ya? Adaptasi itu apa? Menyesuaikan diri, ya. Merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari. Ya. Yang sangat penting gunanya untuk keberlangsungan proses fotosintesis. Iya. Di sini ada contohnya. Ini gerak fototropisme di mana batang mengarah ke arah datangnya cahaya dari jendela cahayanya. Jadi batangnya membengkok ke arah datangnya cahaya. Ya.
Kemudian apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya, yang ini contohnya, berarti tumbuhan tersebut melakukan gerak fototropisme positif katanya. Dan bila dia menjauh arah cahaya, disebut fototropisme negatif. Di sini ada yang menuju cahaya, dia positif. Kalau dia menjauh, namanya fototropisme negatif. Ya, bisa dipahami kah? Bisa, Bu. Nah, yang lainnya. Bisa, Bu. Bisa, Nah, Bu. kita lanjut ke geotropisme. Fototropisme, geotropisme. Yang kedua adalah gerak tropisme, yaitu gerak tumbuhan geotropisme. Gerak geotropisme. Apa itu gerak geotropisme? Yaitu gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi atau gaya tarik bumi. Ya. Apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Kok bisa negatif ya? Dan bila pertumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk geotropisme positif. Kenapa positif? Karena gerak searah gravitasi bumi. Iya, menuju pusat bumi. Kalau ke bawah berarti menuju pusat bumi. Jadi dia positif. Kalau dia ke atas berarti dia berlawanan dengan pusat bumi. Maka disebut gerakan geotropisme negatif. Contoh gerak geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Ini bisa kalian perhatikan ya. Ya, kalau kita menebar benih, menanam, pasti akarnya akan menuju, sebagian besar akarnya akan menuju pusat bumi atau dalam tanah. Sebagian besar tumbuhan akan menuju ke dalam tanah. Tapi ada beberapa, mungkin ada 1 atau 2 yang menuju ke atas. Nah, kalau dia yang ke dalam atau menuju pusat bumi, maka tumbuhan tersebut melakukan gerak geotropisme positif. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Iya. Yang ketiga dari gerak tropisme yaitu gerak hidrotropisme. Yang ini kan memang nggak bisa pakai telepon SMS, nggak bisa. Maksudnya nomor WA ini pindahin apa sih? Ya. Ganti nomor WA lah. Ganti nomor WA. Sampai yang baru. Ini masih aktif nomor WA di sini. Matiin dulu yang di situ. Matiin. Nah, Oke. bermasalah nggak sih barangnya Perhatikan ya, Nak. kalau nerima? Ya dia nggak nerima pesan, kan ada pesan konfirmasi. Mana WA-nya? Tapi kata buruknya nggak akan pesan, Pak. Karena dia nggak bisa. WA itu dia konfirmasi ke nomor, Bu. Ya, kita bisa lanjutkan ya. WA itu konfirmasi ke nomor yang misalkan nih, ini nomornya beda kan? Yang ketiga adalah gerak tropisme, yaitu gerak hidrotropisme. Tapi nomor 2 yang terblokir kan? Hidro itu apa? Nomor 1 ini mau dijadiin nomor 2, gitu kan? Biar kita enak belajarnya. Mau jadi nomor 1. Kita mau analogi dulu, apa ya yang sama kira-kira? Hidro, kalau tadi foto itu cahaya. Kalau geo tadi gravitasi. Kalau hidro adalah
Air. Air. Jadi kalian nggak usah ngapalin susah-susah, nak. Ngapalinnya nggak usah apa ya, hidro, aduh lupa lagi, tidak usah. Jadi kalau foto itu cahaya, kita kan biasa foto-foto, berarti gerakan itu kalau ada cahaya, tumbuhan bisa terkena rangsang cahaya, bisa bergerak. Berarti fototropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Nah sekarang geo, udah tadi geo gravitasi bumi. Sekarang hidro adalah merupakan gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah. Dia nyari air dia. Di mana sumber air? Dia bergerak. Ya. Jadi gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif. Tadi juga ada geotropisme positif, ada geotropisme negatif. Hidrotropisme pun ada yang positif. Kenapa dia? Dia nyari air menuju sumber air. Sedangkan kalau dia menjauhi sumber air, maka disebut dengan gerakan hidrotropisme negatif. Ya. Hidrotropisme positif yaitu arah pertumbuhan ujung akar dalam tanah selalu menuju tempat yang mengandung air. Terlihat enggak? Contohnya di sini. Ujung akar selalu menuju tempat yang berair. Nah, nih. Dia nyari sumber air. Ini termasuk gerak hidrotropisme positif. Iya. Ya, udah paham? Hidrotropisme. Iya, kalau sudah kita lanjut ke tikmotropisme atau gerak tropisme dengan rangsang apa ya kalau tikmo ya? Tikmo itu apa? Berupa sentuhan. Iya. Kalau tadi yang pertama apa? Tropisme, gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Rangsangnya berupa cahaya. Kalau dia menuju ke arah cahaya, gerak tumbuhannya berarti fototropisme positif. Kalau dia menjauhi arah cahaya, maka dia disebut gerak fototropisme negatif. Kemudian gerak tropisme yang kedua yaitu geotropisme. Rangsangnya berupa apa tadi geo? Gravitasi bumi, pintar semua. Kalau dia menuju pusat bumi, maka gerak geotropisme positif menuju arah tanah atau ke arah pusat bumi, pintar. Apabila gerak geotropisme menjauhi pusat bumi, maka disebut gerak geotropisme negatif. Oke, pintar. Kemudian yang ketiga gerak hidrotropisme. Iya. Apa tadi hidrotropisme? Gerak air ya. Iya, hidro air ya, Nak. Iya. Kalau dia mendekati sumber air, maka disebut gerak hidrotropisme positif. Kalau dia menjauhi sumber air, disebut gerak hidrotropisme negatif. Pintar semua. Sekarang kita lanjut yang tropisme, gerak tropisme keempat yaitu tikmotropisme. Iya. Bisa kita lanjutkan ya? Bisa, Bu. Ya. Di sini tikmotropisme atau gerak tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan yang berupa sentuhan benda atau persinggungan.
Ya, kalau kita sentuh atau dia bersinggungan itu sesama dia loh, Nak. Dia nyentuh dia temennya gitu. Nah, itu bersinggungan. Kalau sentuh sengaja kita pegang ya. Jadi kalau bersinggungan bisa sesama dia juga ya. Nah, jadi apabila ada rangsangan berupa sentuhan atau persinggungan tersebut, maka akan terjadi gerak tigmotropisme. Ya. Gerakan ini kita bisa melihat dengan sangat jelas. Kamu pernah tidak melihat tumbuhan atau tanaman mentimun? Pernah. Nah, ada yang nggak tahu ya, ada yang tidak tahu. Timun, kayak apa ya Bu ya tanamannya ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke, yang nggak tahu nggak apa-apa. Anggur. Mungkin di rumahnya ada yang punya tanaman anggur. Atau markisa. Atau semangka deh, semangka. Ya. Nah, ini adalah contohnya nih, Nak. Ya. Sulur itu gerakan ini tampak jelas pada gerak membelit ujung batang ataupun ujung sulur ya. Dari Cucurbitaceae dan Passiflora. Ini Cucurbitaceae ini keluarga dari Markisa, Cucurbita, semangka dan mentimun. Keluarga besarnya. Spesiesnya ya contohnya adalah mentimun, anggur. Nah, jadi apabila dia bersinggungan atau bersentuhan, dia akan membelit atau melilit pada ujung batang. Di situ ada tonggak misalnya atau ada tongkat, dia akan melilit pada tonggak tersebut. Ya. Nah, ini adalah gerak tropisme yang termasuk dalam gerak tigmotropisme. Bisa membedakan ya? Iya, bisa dilanjutkan. Bisa, Bu. Iya. Jadi kalau gerak tigmotropisme yaitu penyebabnya apa tadi? Sentuhan. Iya. Atau persinggungan. Iya. Kemudian apa responnya? Kalau dia disentuh, gimana dia? Ujung batang atau ujung sulur akan membelit, contohnya pada Cucurbitaceae atau anggur, ya. Kalau dia kita sentuh atau bersinggungan, dia akan melilit atau membelit, ya. Oke, kita lanjut lagi. Gerak selanjutnya. Aksis ya. Nah, tadi kita sudah tropisme sudah, Nak. Sudah. Fototropisme sudah, geotropisme sudah, tigmotropisme sudah, hidrotropisme sudah. Ini masih gerak esionom ya. Kita masuk ke gerak nasti. Oh, dia udah masuk ke taksis ini. Oke, kita ke taksis dulu ya. Taksis dulu. Oke. Terlihat. Layarnya terlihat ya, Nak? Oh, oke. Terlihat. Apakah di buku paket ada gerak taksis? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Yang belum ketemu bisa sambil mencari, Nak, di bukunya dibalik-balik. Iya, Ibu lanjutkan. Gerak taksis yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Dari luar ya. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah geraknya
ditentukan oleh rangsangan. Jadi gerak taksis ini rangsangannya itu dari luar. Seluruh tubuh tumbuhannya bergerak, bukan cuma daunnya saja, bukan cuma akarnya saja, tapi seluruh tubuh tumbuhan. Dan arah geraknya yang menentukan adalah rangsangan tersebut. Gerak taksis dibedakan menjadi yang pertama fototaksis. Nah, kita ketemu foto-foto lagi nih. Ya, tadi fototropisme ya. Sekarang fototaksis. Nah, masih ingat nggak sih kalau foto-foto itu kenapa itu rangsangnya? Berasal dari cahaya. Pintar. Jadi fototaksis yaitu gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa cahaya atau sinar matahari. Ya. Fototaksis. Contohnya gerak spora kembar dari jamur Pilobolus. Spora itu berpindah, Nak. Kalau tadi fototropisme cuman hanya batangnya saja yang berbelok ke arah cahaya. Kalau fototaksis semuanya berpindah. Ya. Contohnya yang kedua gerak kloroplas menuju sisi sel yang mendapat sinar matahari. Kloroplas adanya di mana? Daun. Iya, di daun. Jadi kalau ada sinar matahari yang menuju atau yang memberi rangsang pada daun, kloroplasnya itu menuju arah datangnya sinar matahari tadi. Ya. Nah, itu gerak fototaksis. Oke. Kemudian yang kedua kemotaksis, yaitu gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Jadi pindah tempat tumbuhan. Kenapa? Karena rangsangnya mendapat rangsang yang berupa zat kimia. Contohnya di sini adalah bakteri aerob pada percobaan Engelmann bergerak menuju bagian pita kloroplas yang terkena cahaya karena bagian tersebut mengeluarkan oksigen. Atau yang contoh yang kedua, gerak spermatozoid pada lumut atau tumbuhan paku menuju sel telur karena pengaruh zat kimia berupa zat gula atau protein. Nah, jadi kemotaksis ini kita bisa mengamati tumbuhan lumut. Tahu lumut nggak? Tahu. Tahu. Lumut itu tumbuhnya di mana sih biasanya? Di Tempat lembab. Tempat lembab. Atau tumbuhan paku. Tahu paku, tumbuhan paku? Tahu, Bu. Tahu. Bukan paku tembok ya? Iya. Iya. Pernah makan tumbuhan paku? Enggak. Enggak pernah. Orang Padang tuh yang suka paku-pakuan dia. Iya. Pakis. Saya Paku berarti atau Bu. pakis ya. Jadi tumbuhan paku itu gerak spermatozoidnya atau lumut, tumbuhan lumut akan menuju sel telur. Sperma itu akan menuju sel telur yang karena pengaruh zat kimia. Sperma tadi menuju sel telur karena ada zat kimia, dia bergerak, Nak. Ya. Zat kimianya berupa gula atau protein. Nah, ini adalah contoh dari gerak kemotaksis. Ya, gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan yang berupa zat kimia. Bisa dipahami ya, walaupun agak-agak sulit dikit lah. Iya. Bisa. Nggak kebayang, soalnya nggak kelihatan ya.
Iya, nggak apa-apa, nanti bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan ke gerak nasti. Ya, ini masih termasuk gerak esionom. Gerak tumbuhan yaitu gerak esionom. Gerak nasti berasal dari bahasa Yunani yang artinya dipaksa mendekat. Ya. Pengertiannya adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi gerak nasti itu adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Arahnya nggak dipengaruhi. Ya. Karena itu gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan sendiri. Dia mau kemana terserah gue katanya. Dia nggak ngaruh ya. Tumbuhan itu meresponnya gerak nasti responnya ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 6 ya. Yang pertama adalah fotonasti. Ketemu lagi kita dengan foto-foto ya. Kemudian yang kedua nitinasti. Apa itu nitinasti nanti kita lihat ya. Yang ketiga tikmonasti atau seismonasti. Yang keempat termonasti. 5 haptonasti. Dan keenam nasti kompleks. Oke. Kita lanjut ke fotonasti terlebih dahulu. Fotonasti. Foto tadi apa ya? Cahaya ya. Jadi banyak ya tadi. Ada foto apa yang pertama, Nak? Fototropisme. Ya. Kemudian Fotonasti. fotonasti. Ada apa lagi foto-foto? Fototropisme. Fototropisme. Fototaksis. Pintar. Sekarang ketemu fotonasti. Ya. Fotonasti merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Ya, gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya bunga pukul 4. Pernah melihat tidak seperti ini bunganya? Tidak. Pernah. Bunganya warnanya macam-macam. Biasanya ada yang putih, ada warna oranye juga. Iya. Mungkin ada yang sudah pernah ya. Nah, ini contoh bunga pukul 4. Bahasa ilmiahnya, bahasa biologinya Mirabilis jalapa. Dia akan mekar pada sore hari. Ya, kenapa sih dia bisa mekar sore hari, Bu? Kenapa? Karena ada rangsangan cahaya matahari. Mekar dia. Kalau belum jam 4 sore dia nggak mau mekar, Nak. Oleh karenanya dia disebut bunga pukul 4. Nah, dia akan kuncup seperti ini. Ini sebenarnya bukan mati atau belum berkembang. Bukan, dia memang akan mekar pada pukul 4. Dan akan menutup esok paginya. Pas pagi-pagi kamu lihat, kenapa bunga ini nggak mekar? Orang bunga yang lain pagi-pagi mekar. Oh, ternyata bunganya akan mekar pada pukul 4. Nah, termasuk gerak fotonasti.
yaitu terjadi pada bunga pukul 4. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian gerak niktinasti, yaitu gerak menutupnya daun berbuah polongan atau kacang-kacangan leguminosae karena pengaruh gelap atau menjelang malam. Jadi kalau kalau gelap atau menjelang malam kan cahaya hilang, ya cahayanya mulai berkurang. Jadi buah polong-polongan atau kacang-kacangan akan menutup daunnya. Ya, tumbuhan kacang-kacangan daunnya akan menutup pada waktu atau pada saat sore menjelang malam. Nah, gerakan menutup daun polong-polongan tersebut pada waktu sore hari termasuk dalam gerak niktinasti. Nih, kalau kalian pernah melihat lamtoro atau petai Cina sama, nah, ya, dia akan menutup. Kamu bisa perhatikan yang punya pohon lamtoro atau punya pohon petai Cina. Ya, kenapa dia bisa seperti itu? Karena terjadi penurunan tekanan turgor. Seperti yang Ibu jelaskan awal tadi pada daun putri malu. Dia nguncup karena terjadi penurunan turgor, kadar air, ya. Oke, kita lanjutkan. Tigmonasti. Nah, sebelumnya Ibu sampai di niktinasti, ada yang mau bertanya? Anak-anak Ibu pada kemana ya? Iya, Bu. Iya, ada yang mau ditanyakan? Orang tua, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Kalau enggak ada Ibu yang tanya ya. Ya. Iya. Iya, Bu. Kalau enggak ada Ibu yang tanya. Iya. Kita lanjutkan. Ibu mau bertanya sampai niktinasti tadi, gerak niktinasti. Abelia, udah hadir Abelia? Iya, Bu. Iya. Apakah mengikuti dari awal Abelia Ramadhani? Iya. Iya. Tadi kita sudah membahas sampai niktinasti ya. Iya. Iya. Termasuk dalam gerak esionom. Ya. Gerak apa sih tadi yang kamu ketahui tentang gerak niktinasti? Penyebabnya apa? Kemudian responnya seperti apa dan contohnya apa? Gerak nasti karena pengaruh gelap. Pinter. Kemudian contohnya? Kacang-kacangin. Iya. Kacang-kacangan kenapa? Kalau dia pagi sama sore dia tutup, kalau malam dia terbuka. Nggak terbalik. Nah, jadi daun pada tumbuhan leguminosae atau kacang-kacangan akan menutup apabila menjelang sore atau tidak ada cahaya, ya. Bisa dipahami nggak? Ya, menutupnya daun polong atau kacang-kacangan bila tidak ada cahaya.
Oke. Kemudian Ibu lanjut lagi ke Alesa. Alesa. Alesa hadirkah Alesa? Oh, nggak ada Alesa ya? Alesa tidak ada. Alesa Sibil. Oke, lanjut ke Cesa Kaila. Cesa Kaila, adakah? Oh, tidak ada. Dia Retno. Ada nggak, Nak? Dia Retno. Fabiandra. Fabiandra ada. Wah, orang-orangnya pada kemana ini ya? Oke, kalau tidak ada lanjut ke Gusti. Gusti hadir nggak? Gusti. Bisa mendengar Ibu yang lainnya? Bisa, Bu. Oh, bisa. Bu. Ini Ya, Ibu Bu. absen ini orangnya nggak ada semua ya, Nak ya? Yang penting masuk kali, Bu. Laptopnya ditinggal begitu saja. Oke, Kusuma, ada Kusuma? Ada, Bu. Oke, Kusuma. Nah, tadi Ibu sudah Iya. menjelaskan gerak fotonasti. Iya. Iya, Kusuma menyimak nggak? nyimak, Bu. Oke. Bisa Kusuma ulangi lagi tentang apa sih gerak fotonasti itu dan berikut rangsang yang rangsangnya berupa apa, kemudian contohnya. Silakan Kusuma. Fotonasti gerak nasti yang terjadi akibat adanya pengaruh rangsangan cahaya. Iya. Kemudian? Contohnya bunga pukul 4. Iya. Kenapa bunga pukul 4 akan mekar pada pukul 4 sore? Iya, pintar. Oke. Iya. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai niktinasti ya. Jadi ulang lagi. Niktinasti adalah gerak menutupnya. Menutup loh, Nak. Apa sih yang menutup? Daun, buah, polongan. Jadi daun kacang-kacangan menutupnya daun leguminosae karena pengaruh gelap. Ya, karena pengaruh gelap. Nggak ada cahaya dia menutup. Biasanya menjelang malam. Nah, itu adalah gerak nasti. Gerak menutupnya daun leguminosae karena pengaruh gelap. Kalau gelap berarti cahayanya tidak ada. Ya. Nah, ini harus paham ya konsepnya ya. Kita lanjut ke tikmonasti atau seismonasti. Tikmo berasal dari bahasa Yunani yang artinya sentuhan. Tadi kita sudah pelajari juga tikmo ya. Gerak tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Misalnya gerak membuka dan menutupnya daun putri malu. Berarti putri malu itu termasuk gerak nasti yaitu tikmonasti. Ya. Bila kita sentuh, dia akan menutup daunnya. Jika ujung daun putri malu disentuh, akan terjadi aliran air menjauh dari sentuhan. Oh, berarti kalau dia mekar aliran airnya ada dong? Iya. Kalau kita sentuh aliran airnya menjauh dari tempat kita sentuh.
Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang. Kalau kita sentuh, daun yang kita sentuh tadi kadar airnya berkurang, Nak, sehingga dia akan menutup atau seperti layu. Padahal dia menutup karena kadar air yang berada pada daerah sentuhan tersebut berkurang. Sehingga kalau kita sentuh dia menutup, kadar air berkurang, tekanan turgornya mengecil. Ya, sehingga akan tampak layu. Nah, itu mekanisme kok bisa dia nutup. Kalau kamu nanya kok dia bisa nutup, kenapa? Karena tekanan turgornya mengecil, kemudian kadar air di daerah sentuhan berkurang. Ya, jika dibiarkan beberapa saat, daun akan membuka kembali. Karena air akan mengalir kembali ke daerah yang kamu sentuh tadi. Lamanya waktu menutup tergantung pada suhu dan keras halusnya getaran. Kalau kamu nyentuhnya dikit aja, mungkin dia tidak berapa lama akan membuka kembali. Tapi kalau kamu menyentuhnya sampai diremek daunnya, wah bisa-bisa lama dia. Ya. Arah gerak menutupnya daun putri malu tetap. Maksudnya dia nggak kemana-mana loh, geraknya ya disitulah dia. Tetap. Walaupun pusat rangsangnya diubah. Misalnya kamu dari depan sana, yang bagian depan sinilah yang saya sentuh, tetap aja dia menutup seperti itu. Atau dari sebelah sinilah itu. Jadi arah menutupnya adalah tetap. Ya. Kemudian termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Ya. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Kemudian haptonasti, gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan sentuhan serangga. Nah, dia akan bergerak, akan menutup dia. Serangganya akan masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Ya, ini disebut gerak haptonasti. Kemudian nasti kompleks, gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sekaligus rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, zat kimia. Contoh nasti kompleks yaitu gerak membuka dan menutupnya sel penjaga pada stomata. Jadi kalau ditanya nanti, kalau pada stomata gerak apa namanya? Itu adalah gerak nasti kompleks, membuka dan menutupnya sel penjaga pada stomata. Dia beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan tersebut. Ya, ada cahaya matahari, suhu juga, air juga, dan zat kimia. Ini kalian bisa lihat gambar. Mungkin di buku kalian pun ada, ya. Kemudian di sini ada perbedaan nasti, taksis, dan gerak tropisme. Dan terakhir adalah gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan disebabkan oleh perubahan kadar air. Contoh gerak higroskopis yang mudah kita lihat adalah pecahnya kulit buah polong-polongan, misalnya lamtoro, kembang merak, dan kacang buncis. Bisa dilihat ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo anak-anakku, tidak ada. Nanti dari 8A sampai 8F atau G ya? G ya. Nanti ada tugas di classroom kelas masing-masing. Bisa kalian kerjakan. Oke? Nanti akan di-share oleh guru IPA-nya masing-masing. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ibu harapkan kalian mengerjakan agar kalian mendapatkan nilai. Tolong ya, kalian bisa Teams secara online tapi tidak mengerjakan tugas sama saja bohong. Ya. Jadi IPA untuk bab ini tidak ada
ulangan, tidak ada uji KD, kami mengambil nilai dari tugas yang telah Bapak dan Ibu berikan. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.